Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim ke Perumahan Gria Family 4. Jadi ini posisi depan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ini adalah marketing office. Jadi kalau depan ini adalah gerbang pertama Bapak Ibu. Nanti yang kedua, kalau dari Bapak Ibu ada nggak yang dari sebelah gabus? Nah itu kan ada umbul-umbul. Itu sekitar, ya Bang, sekitar 500 meter. Nah itu adalah gerbang kita yang kedua. Dan gerbang kita yang ketiga lurusan dari sini nanti ada perempatan jalan desa, itu gerbang kita yang ketiga, itu sudah beda desa. Jadi kalau kita di sini berdiri desa Sari Mukti, kalau di sana Muktiwari, kalau yang di umbul-umbul kedua itu udah Sriamur. Udah kecamatannya juga beda, udah Tambun gitu. Jadi kita posisi ini memang tengah-tengah gitu. Jadi kalau Pak kalau ke stasiun deket mana antara stasiun Cibitung sama Tambun, menurut saya relatif sama ya, karena memang posisi kita di tengah-tengah. Ini juga penduduk belakang sana juga sekarang lewatnya sini, jadi memang ramai sekarang ya. Karena ini dilintasi oleh penduduk belakang sana, penduduk kampung belakang ya. Udah ada dibuka ya berarti? Udah makanya orang-orang belakang kampung enak-enaknya aksesnya ke sini, makanya itu yang tadi rombongan mau undangan gitu. Kita pun nanti selain lewat sini Bapak Ibu juga bisa lewat jalan desa. Nanti tembusnya ke perumahan Pelisia gitu. Jadi kalau di sini pemain jalannya masih jelek nih, saya mau lewat sana aja lang Pelisia juga silakan gitu. Dan kalau yang Jakarta menurut saya juga nggak terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melintasi Kali Cebel itu cuma 1 kilo gitu loh. Jadi kalau Pak saya pulangnya malam nih gimana, rawan nggak gitu. Kita melintasi Kali Cebel ini cuma 5 menitan gitu. Kecuali kalau yang rutenya itu ke arah sana. Itu kan melintasi Cebelnya lumayan lama ya. Itu mungkin orang dibilang ya monggo yang agak rawan, yang daerah-daerah yang mau ke mana? Yang mau ke pasar induk, nah itu ya mungkin agak rawan. Cuma kalau Bapak Ibu kalau pulang malam itu saya sarankan mendingan lewat gabus ini. Kita toh melintas juga nggak terlalu lama, cuma 5 menit langsung di perempatan Sriamur itu kita ke arah Gabus Sumarekon. Dan sekarang pun posisi bilangan Cebel sini udah lumayan ramai, banyak perumahan gitu. Apalagi pintu tol sesi 2 ini ya. Kalau sesi 1 kan udah dibuka, Cibitung, Telaga Asih. Nanti sesi yang kedua itu Telaga Asih, Gabus. Kalau target dari pemerintah sih akhir tahun ini dibuka. Ya mudah-mudahan betul. Kalau nggak pun kemungkinan awal tahun depan itu udah dibuka. Karena sekarang truk-truk udah bisa melintas gitu. Tinggal peresmian aja yang sisi kedua itu kalau dibuka Bapak Ibu di sini menjadi kawasan yang elit banget gitu. Dulu bagaimana Serpong BSD itu sepinya melebihi sini gitu. Karena memang daerah sepi kan sono. Tapi sekarang cari rumah 1 miliar di sana aja udah susah gitu. Rata-rata udah di atas 2M, 3M gitu. Kenapa? Karena ya aksesnya udah gampang. Di sini pun ya ketika tol sudah jadi, apalagi udah jalan Gabus ke Sumarekon itu sekarang udah disurvei sama Pemda itu akan dibebaskan kanan kiri itu 1 meter gitu loh. Jadi nanti ke Sumarekon itu udah jadi jalan besar dan bisa 2 arah gitu loh. Jangan sampai terlambat menurut saya, secepatnya kita daftar. Jangan sampai nanti kalau di sini sudah tidak ada subsidi, kita ya berarti ya lumayan harus ngambil yang komersil gitu. Jadi toh di sini sebelum akad tidak ada pembayaran uang apapun gitu. Tidak ada uang booking. Kalau di perumahan lain kan rata-rata harus ada booking 1 juta, kita nggak ada gitu. Terus bayar DP all-in-nya ketika nanti akad. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa akad di ACC semua. Tapi kan ada juga yang nanti tidak di ACC. Nah itu tidak ada kewajiban bayar uang apapun. Tidak bayar uang apapun. Ayo Mas Adi. Itu seperti itu. Jadi ya lengkapi berkas saja.
insya Allah apalagi tahun depan itu pemerintah sudah mengalokasikan kuota subsidi itu 400.000 unit untuk 200.000 kalau nggak salah itu. Jadi ada kuota itu. Jadi gimana? 200.000 untuk GF aja apa? Enggak, seluruh Indonesia 200.000 itu tuh, untuk seluruh Indonesia ya. Dalam arti kata kan ada lagi gitu loh, program itu ada lagi kan. Kita ada was-was jangan-jangan ini pandemi pemerintah udah nggak ada subsidi lagi, tapi ternyata ada. Nah, jadi lengkapi berkas saja seperti itu. Dan kalau yang depan ini Bapak Ibu, ini adalah yang komersil. Ini yang tanah 90 ya, 9x10 dan tipenya 57. Ini di angka kisaran 400 jutaan lah gitu. Kalau sebelahnya itu tipe 60 ya, tanahnya 6x10, cuma rumahnya tipe 48. Itu harga 255 harga pokoknya ya. Itu belum harga sama surat-surat. Nah, nanti kita akan fokus di belakang yaitu rumah subsidi tipe 3660. Kalau untuk kualitas air Bapak Ibu, di sana ada keran air ya. Itu juga kedalamannya sama 12 meter. Itu juga udah bening, udah nggak payau, nggak asin atau tawar lah gitu, udah tawar. Jadi sama dengan Jakarta gitu loh. Jadi airnya itu ya sama Jabodetabek lah. Jadi ya bisa untuk mandi layak, untuk nyuci layak. Tapi kalau untuk konsumsi rata-rata semua Jabodetabek nggak tega gitu kalau mau pakai air tanah itu. Lebih baik pakai air isi ulang gitu. Tapi sebenarnya bening gitu. Baik, itu aja. Nanti kita ke belakang Bapak Ibu, kita lihat rumah contohnya sampai nanti kita ke yang Bapak Ibu nanti akan pesan gitu. Jadi karena dari blok B sampai blok F itu semuanya 500 unitan itu udah habis terbooking. Tuh. Yuk, Mas. Udah habis terbooking dan 90% udah akad semua. Jadi yang belum akad itu cuma ya nggak sampai 10%. Tuh. Itu pun karena apa? Karena memang kuota tahun 2021 udah habis. Mereka udah di ACC tapi belum bisa akad. Berarti harus nunggu tahun 2022. Nah, kalau Bapak Ibu otomatis nanti dapatnya kemungkinan antara blok G, H, I, J. Karena yang akan kita buka ada 4 blok nanti G, H, I, J itu. Itu nanti di belakang sana dan gak terlalu jauh sih, sama ini masih lurusan jalan raya ini, itu jalan raya perumahan ini. Oke, itu aja. Nanti di sana yang ada pertanyaan silakan langsung diungkapkan saja, kita sambil diskusi saja. Nah, ini juga adalah pabrik kita Bapak Ibu ya. Jadi pabrikasi kita dari genteng itu juga ada genteng beton, kusen juga udah kusen beton, batako kita produksi sendiri 100% yang pakai semen itu pakai semen 3 roda. Nah, ini juga besi-besi, bisa lihat besi-besinya bukan besi yang banci ya. Itu juga karena memang kualitas kita jaga. Oke, itu saja. Nanti kita ke belakang naik motor karena lumayan jauh. Ayo kita ke belakang ya. Terima kasih. Konvoy bareng 28 November 2021 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Silakan yang mau survei bareng bisa WA saya ya di 0812 1917 0078 untuk info survei bareng selanjutnya. Jadi silakan bisa WA atau juga bisa masuk ke WA grup ya, silakan untuk info-infonya. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu area terpadu kita. Jadi di sana adalah Masjid Jami Siti Khadijah, ini adalah pacuan kuda, dan di sana itu nanti jadi tempat kandang kuda. Gitu. Jadi insya Allah ada sekitar 15-an ekor kuda nanti. Gitu. Terus ini adalah gazebo. Nah, ini juga kita lengkapi dengan pacuan kuda. Silakan Bapak Ibu yang mau naik kuda silakan. Disediakan kartisnya juga di sana. Jadi kalau di sini alhamdulillah Bapak Ibu kalau untuk
rekreasi nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau di rumah sumpek pamannya ya bisa makan-makan di sini. Nah, ini rata-rata yang udah yang akad tuh juga Mas Raja itu lagi sama istrinya, itu beliau udah akad juga di sini tuh. Jadi ya bisa rekreasi nggak usah jauh-jauh, gratis gitu di sini. Developer luar biasa menyediakan itu. Dan Bapak Ibu, jadi ini adalah blok B, blok C, ini adalah blok D, dan di sana blok E dan blok F. Itu sekitar 500 unitan dan itu sudah habis terbooking semua. Bapak Ibu kalau minat itu di mana? Itu di sana di blok yang ada umbul-umbul kuning, blok G, H, I, J. Monggo lengkapi berkas saja. Gitu. Yang seperti yang sudah saya kirim lewat WA, PDF-nya silakan di print semua, nanti diisi sesuai dengan contoh yang saya kasih. Ya, jadi contoh apa pemberkasannya udah saya kasih semua, tinggal nyontoh aja, itu gampang banget. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya sedikit. Lebih banyak ke berkas-berkas pribadi. Ya. Dari kelurahan aja kalau yang udah nikah cuma 2. Surat keterangan tidak memiliki rumah dan pasangan tidak bekerja, itu doang. Dari kelurahan. Kecuali kalau yang KTP-nya luar daerah Bapak Ibu, mungkin yang dari luar Jabodetabek itu wajib pakai surat domisili. Kalau KTP-nya masih Jabodetabek, itu walaupun alamatnya beda, nggak usah pakai domisili. Dengan catatan alamatnya disamakan dengan KTP. Jadi kalau KTP-nya Jakarta, terus sekarang kok domisili di Bogor, samakan aja alamatnya dengan Jakarta, gitu loh. Begitupun sebaliknya, kalau KTP-nya Bogor, terus sekarang kok tinggal di Jakarta, alamatnya samain dengan yang di KTP tadi. Jadi tidak usah pakai surat domisili. Kecuali kalau di luar daerah, seperti halnya di Bandung, Cirebon, atau luar pulau, itu ya wajib menyertakan surat domisili yang ada di sini. Tapi khusus untuk rumah keterangan tidak punya rumah sama pasangan tidak bekerja, itu dari kelurahan sesuai KTP, itulah. Seperti itu. Jadi syaratnya nggak terlalu banyak. Jadi rata-rata kalau sudah WA saya itu rata-rata 1 minggu itu udah pada bisa melengkapi berkas semua. Gitu. Itu ini jadi ruang ruang terpadunya. Kita akan lihat rumah contohnya di sana. Sebenarnya sama aja. Di sana pun banyak yang sudah akad, rumahnya terbuka, silakan bisa masuk. Yang penting belum ada perabotannya. Kalau udah ada perabotannya udah dihuni gitu. Jadi silakan monggo, nanti yang mau lihat-lihat keliling ke sana. Dan kalau ada yang ditanyakan, kalau yang hook sekitar sini masih ada nggak? Udah habis semua. Jadi kalau yang minat hook kemungkinan ada di blok E sama F. Yang tercepat akan dibangun. Jadi kalau hook blok E sama F masih bisa, tapi kalau yang seputaran sini ya, sekitaran sini itu sudah habis semua. Sudah habis semua. Oke, itu saja, kita langsung ke rumah contoh sono, monggo kita ke sana. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, ini adalah salah satu rumah contoh untuk tipe subsidi 3660. Jadi lebarnya 6, ke belakangnya 10. Jadi 10 itu sampai mana? Sampai got dalam ya, bukan. Jadi got ini bukan set plan rumah Bapak Ibu. Ini adalah fasilitas umum. Ini tergolong luas gitu. Dan nanti rata-rata semuanya depan jalan itu segini semua gitu. Tidak ada yang lebih kecil dari ini, nggak ada. Jadi seperti ini semua row 6 semua Bapak Ibu. Dan nanti ketentuannya Bapak Ibu silakan ini ditutup permanen, silakan yang depan carport. Tapi khusus yang depan taman ini nggak boleh ditutup permanen. Karena antisipasi banjir atau apa, jadi kalau kotor mudah membersihkannya. Ditutupi pot silakan, tapi yang bisa dibuka. Gitu. Jadi untuk nanti memudahkan membersihan. Nah, sepita yang ada di sini Bapak Ibu, ini udah dalam lebih dari 1 meter, kedalamannya rata-rata 1,5 meter. Jadi udah tidak usah didalemin lagi, sayang. Ini udah terbukti dari GF2 itu banyak yang nggak didalemin, sampai sekarang itu udah
4 tahun lah ya gap 2 itu. Nggak ada yang ceritanya dibongkar karena penuh, itu nggak ada. Jadi seperti itu, dan ini adalah minimalis, menurut saya minimalis modern ya. Jarang banget rumah subsidi yang tampilannya seperti ini, rata-rata kan sederhana, kotak-kotak aja, bahkan pintunya pun rata-rata triplek dan tidak ada yang model kupu-kupu seperti ini. Dan kita sudah bagusnya kupu-kupu pintunya udah jati. Ya. Udah jati, mudah-mudahan stoknya terus ada sampai 7.000 rumah jatinya, karena kita sih inginnya semuanya jati, tapi kan bagaimana ketersediaan yang ada di suppliernya, yang ada di Jepara itu. Tapi insya Allah GHIJ masih pakai jati. Cuma nanti setelah IJ nggak tahu kesananya apakah pakai jati apa enggak. Cuma untuk Bapak Ibu, Bang siap. GIJ itu masih bisa. Itu untuk listrik 1.300 standar ya, udah mulai besar, lumayan besar sih segitu. Untuk tembok kita sudah double dinding. Double dindingnya antar rumah samping juga antar rumah belakang gitu aja ya. Dan sudah tinggi 2, berapa nanti di belakang deh lihat tuh. Jadi udah tinggi, kita langsung lihat ke dalam. Ini tuh karpet ini Pak ya, konsepnya kayak gini semua ya? Iya, karpet sudah kita plur semua seperti ini. Taman juga begitu. Iya, udah seperti ini. Nanti ada kotak tamannya juga. Tuh. Jadi karpet ini udah kita plur semua dan ada kotak tamannya. Tapi tanamannya sendiri. Terus tanahnya juga Bapak Ibu silakan ngambil sendiri. Gitu loh. Jadi kita nggak penuhin tanahnya, silakan di setiap blok nanti yang ada tumpukan tanah silakan ambil masing-masing. Nah ini kuota 2021 sudah habis. Gitu. Kalau andai kata kuota 2021 ini udah pada akad habis semua. Jadi udah ACC belum bisa akad. Gitu. Monggo ada yang bertanyakan sambil jalan, Ge. Kalau saya lihat di YouTube itu kan ketika akad masih ada beberapa perumahan yang belum finishing ya. Maksudnya, Betul. Nah, ketika nanti mau finishing kita boleh request nggak, misalkan warna catnya apa? Gak boleh, harus sesuai dengan standar yang diberikan. Gitu. Kan beda-beda nih, kayak yang warna hijau terus yang lain. Iya, itu nggak boleh. Jadi sesuai nanti yang diberikan sama developer. Gitu. Tapi ya warnanya ya antara yang ini aja sih ya kalau. Iya. Ini standar berarti. Standarnya seperti ini. Gitu. Ini cat jotun. Gitu. Dan seperti itu. Ada yang pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita masuk ke dalam. Ini ya. Oh enggak. Nah ini kita juga keramiknya sudah keramik mulia ya. 40 kali 40 sudah bermotif. Oh tingginya tembok belakang itu 2,4 meter. 2,4 meter. Dan tinggi plafon sini 3 meter. Silakan masuk. Untuk kamar depan itu udah besar ya, 3 kali 3 dan sudah pakai kayu jati. Ini masih tanah. Iya. Iya. Ini juga sama. Jadi standarnya rumah tipe 36 itu cuma sampai sini aja Bapak Ibu. Ini tuh sebenarnya udah nggak ada bangunan. Makanya kalau di perumahan lain ini nggak ada bangunan ya memang tipe 36 itu cuma sampai tembok ini doang. Belakang itu nggak ada bangunan. Cuma kita kasih bonus, udah kasih dinding double, sudah kasih meja dapur dan kamar mandinya udah di belakang. Kalau ini sudah Pak? Ini udah kita kasih seperti ini. Jadi plek seperti ini gitu. Nanti kita kasih saluran bak kontrol. Jadi kalau hujan ya jadi satunya di sini di masing-masing rumah, jadi nggak ke tetangga. Kamar mandi pun sudah di belakang, jadi nggak usah pindahin lagi. Udah ada bak mandinya merek Gator ya, jadi lumayan mahal keren dan sudah di keramik gitu. Tuh. Jadi andai kata keluarga muda nggak usah ngapa-ngapain pun udah layak gitu loh. Kalau ini terbuka ya bisa buat jemuran, kan bisa seperti itu. Karena memang standarnya rumah subsidi ini ya cuma sampai batas ini, belakang ini udah nggak ada bangunan gitu. Bahkan kalau perumahan lain kan bisa lihat sebelahnya. Kalau ini kan udah privasi, udah ditutup gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana Pak Maulana? Beres. Ini seperti itu.
Temannya kemarin jadi kesini nggak? Saya Pak. Oh iya yang WA ya. Siapa? Umar ya? Sumardi. Iya, Sumardi. Itu seperti itu. Monggo ada pertanyaan. Setelah ini kita langsung ke blok G yang akan kita pilih nanti. Ini udah lumayan besar loh, 3x3 kamarnya. Biasanya kan cuma 3x2 ya, 2,5 lah. Ini kasih ranjang nomor 1 pun masih bisa. Ini dia warnanya berkas, kalau berkas sekarang komplit nih. Itu kena ini enggak itu apa DP sekarang apa? Enggak, pokoknya bayar apanya nanti. Pokoknya sekarang nggak usah bayar apapun. Maksudnya ikutan DP-nya tahun sekarang Oh, atau tahun depan. ngikutin tahun depan. Yang 15 itu karena memang yang 13 juta itu untuk sampai F doang gitu. Sampai blok F. Pripun? Ini sama ini beda ya? Sama, Enggak, ini bentuknya kayaknya beda dalam bentuknya. sama, plak sama. Di depan sih. Ini Mungkin dia sudah direnovasi saya benar. Oh ini udah akad. Nah ini dia di apa? Dirombak boleh. Jadi kalau rombak seperti ini silahkan. Pokoknya kalau dilosin. Yang penting pasak depan ini nggak boleh diapa-apain. Ganti cat silakan, tapi dirombak nggak boleh. Tapi kalau ini dijebol nih, oh ya saya baru masuk ini. Ini nggak apa-apa. Jadi kalau memang kelihatan kurang luas itu silakan. Jadi kalau pengen kelihatan luas. Tapi saran saya jangan terlalu blong banget ya, dikasih setengah nih, cakep nih, sini set gitu. Jadi dikit, iya, untuk partisi ke dapurnya kelihatan. Ada di sana itu di sekatnya cuma setengah, cakep deh. Jadi kelihatan tetap ada partisi ke belakangnya. Ya. Boleh direnov ya? Boleh, akad 1 hari setelah akad langsung direnov silakan. Yang penting pasak depan ini nggak boleh diapa-apain. Nah, selama 5 tahun loh. Mau ini didak semua full juga silakan, yang penting tidak ada bangunan ke atas. Selama 5 tahun, setelah 5 tahun monggo mau dirombak total silakan. Selama 5 tahun Gak boleh ada bangunan ke atas, gak boleh ditingkatin. Itu ketentuan rumah subsidi dari pemerintahnya seperti itu. berarti kalau untuk pemasangan door nggak boleh ya? Kalau sini kan sebenarnya Iya, ini kamar orang lain. harus ke atas. Kemungkinan kecuali kalau kita kasih apa gentengnya itu beda tingkatan, nanti kita buangnya ke sana gitu. Nggak diluruskan bisa antisipasi seperti itu. Jadi kalau blower memang ya ke atas atau ke depan. Ini yang sudah akad, pokoknya kalau udah akad langsung direnovasi silakan. Padahal pas Maulana mau langsung ditingkat ya. Oke, kita ke belakang ya. Di jebol ini kan pembatas nih. Iya, Ruang tamu. ruang tamu yang 3x3. Jadi lega. Ayo kita ke belakang. Kita lanjut. Jadi ini adalah blok G yang nanti akan dipasarkan Bapak Ibu. Kerennya Bapak Ibu, rumah belum jadi, jalanan sudah dicor. Perumahan lain, pasan, siap. Ya, perumahan lain. Biasanya rumah sudah jadi 1 tahun baru jalannya dibenerin, gitu. Di sini rumah belum jadi, lihat jalanan sudah dibangun. Kenapa? Karena hampir rata-rata di sini kendaraan proyek juga adalah milik developer. Jadi daripada nanti mobilnya rusak, ya mendingan ya kita bikin jalan aja dulu dah. Toh bagi pekerja juga nyaman kalau jalanannya sudah jadi daripada becek-becekan kan ya. Luar biasanya sampai seperti itu loh dari developer. Bapak Ibu, jadi ini adalah blok C, sana blok D, nah di sana adalah blok E dan blok F. Tuh, listriknya sudah tersambung, tinggal dinyuntik ke rumah-rumah. Tuh. Blok F itu baru jadi sebulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu itu. Itu listrik juga sudah nyambung, tinggal ke rumah-rumah. Tergolong cepat menurut saya. Tuh. Itu kan blok F baru itu. kira-kira ini dibangun Sebenarnya kalau bangun rumah itu 1 bulan 100 unit bisa cepet. Cuma masalahnya kuotanya itu.
daripada kita cepet-cepet bangun rumah, nggak cepet-cepet akad, sebagus apapun rumah cepet hancur kalau nggak ditempatin. Karena memang ruhnya rumah itu ya dari manusia gitu loh. Jadi kalau bapak ibu di sini kok udah akad nggak cepet ditempatin, rusak, itu ya tanggung jawab masing-masing. Karena yang sudah pada ditempatin juga tau bagus kok gitu. Karena memang ya ruhnya rumah itu manusia gitu, auranya itu manusia, harus ditempatin tuh. Jadi seperti itu. Nanti ini juga udah diboplang ya, siap dibangun. Kalau memang nanti kuota sudah ada, bangun cepet kok gitu, bangun cepet insya Allah. Yang penting kuota itu, kita itu tergantungan sekali dengan kuota. Bayar cash gitu. Bayar cash di sini lumayan banyak banget. Jadi kalau bapak ibu yang uangnya baru ada 100 juta, saya sarankan mendingan nabung dulu deh. Nabung dulu, bayar cash gitu. Bisa kok di sini. Tuh. Nah, ini adalah blok G. Jadi kita nanti akan pasarkan ya per blok dulu. G1 habisin dulu, blok B, G2 habisin dulu, sampai G10 habisin dulu. Nanti blok H, blok I, blok J. Tuh. Jadi nanti cukup lumayan. Kita ada 2 pembiayaan seperti halnya umbul-umbul ini, yaitu pakai BTN Syariah dan juga pakai BSI. BSI itu Bank Syariah Indonesia. Tuh. Itu seperti itu. Tetap saya ulangin lagi, jadi ketentuannya yang bisa ngambil perumahan subsidi itu ada 6 kriteria. Yang pertama, usia minimal 21, maksimal 45. Gaji yang sudah nikah maksimal 8 juta. Yang belum nikah itu 6 juta. Yang single 6 juta. Take home pay, bukan gaji pokok loh. Take home pay itu total gaji yang dibayarkan. Terus yang ketiga, harus bersih BI checking, tidak ada masalah di perbankan. Yang keempat, wajib kerjanya di Jabodetabek. KTP boleh mana saja, yang penting kerja di Jabodetabek gitu. Terus yang kelima, belum pernah ngambil KPR. Baik istri baik suami belum pernah gitu. Belum pernah ngambil KPR. Itu sih, apalagi ya, udah itu. Jadi Umur 45 itu berarti udah nggak kena biaya turun apa? Kalau lebih dari 45 ke atas kena. nggak bisa, Kalau 45 tetap kena. tetap. Jadi batasannya 40, harus biasanya 40 ke atas sampai 45 itu bisa turun plafon. Karena dia ngejar pensiun gitu. Kalau 45 ke atas Nggak bisa ngambil. Lebih 1 hari aja nggak bisa. Jadi ketika akad itu lebih 1 hari ditolak. Sama gaji pun 8 juta lebih 1 rupiah nggak bisa. Jadi harus di bawah 8 juta. Ada yang tanyakan? Jadi nanti monggo mau keliling-keliling ke sana, itu blok IJ ya, itu sampai banyak. Nanti ke sana kita ke Srimahi itu juga. Jadi sangat luas sekali. Kuota subsidi 2000 tahun depan Ya, pasti dapat nih Pak. kita nggak tahu dapatnya berapa. Tapi pasti dapat. Bukan pasti, ada. Jadi seperti halnya sekarang, tahun sekarang kan nggak semuanya dapat. Sekarang itu kan cuma 400-an kita bisa akad. Ya 500-an lah. Tahun 2021 itu 400. Iya, hampir 500-an untuk tahun 2021 ini. Buktinya ada yang di Blok F itu udah selesai nggak bisa akad. Berarti harus nunggu tahun depan. Tapi untuk yang tahun 2000 itu selanjutnya uangnya ini ya. Iya, yang nanti akan dipasarkan. Ya mudah-mudahan dapat kuotanya 2000, lumayan lah. 2000 unit ya, untuk tahun 2022. Tapi ya memang dibagi seluruh Indonesia ya. Sebenarnya ya secara ya mudah-mudahan banyak lah gitu aja, kita positif thinking aja. Jadi itu yang ada motor jalan itu jalan desa itu. Berarti udah ke desa ini. Udah desa itu namanya Pulau Gebang. Makanya ini orang-orang desa sana enak nih jalan sini, bisa jalan sini itu. Makanya sini udah rame gitu. Karena memang penduduk desa bisa jalan sini. Potong jalan. Ya motong jalan, kita pun nanti bisa lewat sana. Jadi ya sambil sama-sama kita bisa ke sana, orang penduduk desa sana pun bisa ke sini. Ya biar tambah rame lah perumahan kita. Ini pun terus kita pengurukan terus. Ratusan truk untuk nguruk
blok sana, blok I sama blok J. Makanya nanti kalau seperti halnya taman depan ya, itu kan ada gundukan tanah. Itu silakan nanti masing-masing yang menuin gitu. Kita cuma menyediakan bak tamannya saja. Ada yang tanyakan? Silakan monggo. Saya Pak, itu kalau setelah ngumpulin berkas sudah lengkap semua, itu untuk milih unit rumahnya gimana itu? Harus nunggu waiting list karena memang belum dibuka. Jadi sini set plan-nya memang belum dibuka. Jadi Bapak Ibu, prosesnya pertama lengkapi berkas. Yang kedua nunggu dapat blok dulu. Setelah dapat blok dimasukkan ke bank. Setelah dimasukkan ke bank wawancara. Setelah wawancara baru bisa si kasep ke nomor 4 itu kalau sudah wawancara. Kalau belum wawancara nggak usah dilihat-lihat lagi si kasepnya. Karena si kasep bisa ke nomor 4 itu kalau sudah ada hasil wawancara. Sampai nomor 5 kalau nggak merah itu bisa akad. Kalau merah berarti biasanya udah nggak bisa akad. Jadi nanti ketentuannya di nomor 5 si kasep. Kalau nomor 5 masih hijau biasanya masih bisa akad. Dan dealnya di nomor 6 itu berarti udah akad. Kalau udah akad walaupun belum nomor 6 ya udah dihiraukan saja, yang penting udah akad sama banknya. Itu saja Bapak Ibu. Nanti yang sudah berkasnya lengkap saya tunggu di kantor pemasaran, kita bareng-bareng cek bareng. Apabila ada pertanyaan silakan japri saya saja, nggak usah sungkan-sungkan. Mau jam 2 juga silakan, Mas Maulana jam 2 juga nggak apa-apa Mas, WA saya. Tapi nanti jawabnya skobernya saya bagian. Tapi insya Allah saya akan jawab semuanya. Tapi gini loh Bapak Ibu, saya kan ngikutin grup itu lebih dari 50 grup ya. Itu 50 grup WA kadang itu. Nah itu kadang saya nggak baca gitu, asal checklist saja. Terkadang ada yang WA pribadi itu ke checklist gitu. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu WA tapi tandanya sudah kebaca tapi saya nggak balas, tolong WA ulang. Antisipasi saya ya. Antisipasi nggak sengaja saya checklist gitu. Jadi bukan wah ini Pak Trisno kok nggak mau balas saya, nggak. Semuanya saya balas Allah gitu. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan diberi kemudahan yang berniat memiliki rumah di sini, dan juga mudah-mudahan di sini rumah yang barokah buat Bapak Ibu, terutama juga buat perkembangan anak Bapak Ibu. Karena bagaimanapun ya kita harus cari perumahan yang memang ramah buat anak-anak kita. Jangan sampai berdampak buruk bagi anak-anak kita gitu. Dekat. Pak, sini dulu Pak Erwin, sebentar. Nah Pak Erwin ini yang sudah akad. Sebentar Pak Erwin. Ini pada nanya sekolahan nih. Nah ini yang sudah akad, sudah nempatin di sini. Mas Erwin, sekolahan terdekat di sini ada MI di mana? MI itu yang pas jembatan belok kiri. Itu ada MI. Madrasah Ibtidaiyah ya, dekat kan? Ya. TK juga ada di situ. TK malah sana dikit itu ada Kutap. Kalau di samping perumahan itu ada TK Global apa gitu. Pas samping perumahan sini, Puri Mahkota. Di situ ada TK. Dekat ya. Negeri sini. Negeri saya kurang tahu. Nah, kalau SD negeri mana dekat? Ada di Sri Mahi sini. Itu sekitar 5 menitan atau di pas pintu gerbang tol Srijaya. Itu di depan pas pintu tol Srijaya itu ada SD negeri, SMP negeri, SMK negeri. Tapi kalau SMA negerinya ada di Amur situ ya Pak? Iya, Sri Amur sini, dekat 5 menitan. Oke, Ya. dilanjut. Makasih Pak Erwin. Terima kasih, Pak. Beliau kerjanya di Rumah Sakit Kelapa Gading loh. Pulang pergi. Iya. Di Rumah Sakit Kelapa Gading, kadang pulang malam. Tuh. Jadi untuk sekolah negeri dekat ada. Kalau itu kan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Kalau SD negerinya ada di depan Srijaya. Itu Srijaya 01, 5 menitan. Pas pintu gerbang ya, pas pintu tol keluar, nah sampingnya gitu. Ada SD negeri 01, depannya SMP negeri, sampingnya SMK negeri. Kalau di Kecamatan Tambun banyak banget boarding school apa aja ada itu. Islam terpadu juga ada. Oke Bapak Ibu itu aja ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita mengumpulkan berkas bareng-bareng. Terima kasih sudah silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan kebarokan oleh Allah.
Dan silakan yang mau lihat apa santai-santai di gazebo sana juga silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pacuan kuda dan area terpadu, ada gazebo, masjid, lapangan kuda, kolam ikan. Ini blok D yang sudah sold out, blok D. Ini adalah lapangan kuda ya.